Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan bahas tentang himpunan. Ingat, harus tetap menjaga semangatnya agar belajar matematika lebih menyenangkan. Baiklah semua, sekarang kita akan bahas pengertian himpunan terlebih dahulu. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat dinyatakan dengan jelas. Kita lihat contoh kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, semua orang sepakat bahwa warna lampu lalu lintas itu adalah merah, kuning, dan hijau. Jadi ada batasan yang jelas dan itu disetujui oleh semua orang. Kemudian contoh yang kedua, kumpulan siswa yang berat badannya 40 kg. Di sini ada pembatasnya 40 kg. Jadi jelas ada batasannya. Siswa yang berat badannya 40 kg itu adalah himpunan. Contoh lainnya, kumpulan bilangan genap yang kurang dari 50. Di sini juga ada pembatas yang jelas adalah bilangan genap yang kurang dari 50 dan semuanya sepakat untuk itu. Semuanya sepakat apa itu bilangan genap dan berapa saja bilangan genap yang kurang dari 50. Contoh berikutnya misalnya kumpulan bilangan prima antara 10 dan 30. Nah, berarti ini juga termasuk himpunan. Kenapa? Karena ada kejelasan bahwa dia adalah bilangan prima antara 10 dan 30. Oke, sekarang Ibu pengen lihat kalian memperhatikan kumpulan gambar di bawah ini. Ya, kalian lihat di sini Ibu tampilkan 4 gambar. Ada kumpulan alat tulis, ada kumpulan kendaraan roda 4, ada kumpulan makanan enak, dan ada kumpulan lukisan indah. Nah, kita lihat yang mana sih pada gambar ini yang termasuk ke dalam himpunan. Kita lihat dulu kumpulan alat tulis. Nah, Ibu yakin semua orang akan sepakat apa saja sih yang termasuk alat tulis? Buku. Semua sepakat bahwa buku termasuk alat tulis. Pensil, kemudian pulpen, kemudian spidol, dan lain sebagainya. Karena semua sepakat, tidak ada yang menolak bahwa pensil, buku, pulpen, dan spidol, maka kumpulan alat tulis itu adalah himpunan. Kemudian gambar kedua, kumpulan kendaraan roda 4. Di sini diperjelas kendaraan yang beroda 4. Nah, Ibu yakin semuanya pasti paham apa itu kendaraan roda 4, maka dia adalah himpunan. Selanjutnya kumpulan makanan enak. Banyak di sini, ada sate, ada nasi goreng, ada gurame, ada hamburger, misalnya ada bakso, ada mie ayam, dan lain sebagainya. Tetapi makanan enak itu akan menjadi enak jika disukai. Bisa saja ada orang yang suka hamburger, tapi ada orang lain yang gak suka hamburger. Begitu juga dengan sate. Ada yang suka, ada yang tidak. Jadi tidak tercapai kesepakatan bersama. Maka kumpulan makanan enak tidak dapat dikatakan himpunan. Kemudian ada kumpulan lukisan indah. Nah, keindahan ini juga tidak jelas pembatasnya. Bisa saja menurut kita lukisan itu indah, tetapi menurut orang lain lukisannya biasa saja. Bisa saja menurut seseorang lukisannya berantakan, tapi menurut orang lain justru lukisan itu indah, lukisan itu unik. Nah, maka kumpulan lukisan indah pun tidak dapat dikatakan sebagai himpunan. Paham ya semua? Oke, sekarang kita akan masuk pada notasi himpunan. Apa sih notasi himpunan? Notasi himpunan itu adalah lambang bagi himpunan. Jadi himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital dan ditandai dengan kurung kurawal. Contoh, himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kita lihat ada kurung kurawal di awal dan di akhir. Ingat ya, himpunan ditandakan dengan huruf kapital, dilengkapi dengan kurung kurawal dari awal sampai akhir. Kemudian keanggotaan himpunan. Anggota himpunan atau kita sebut dengan elemen itu dilambangkan dengan huruf
lambang seperti huruf E. Sementara ada juga yang bukan anggota himpunan yang dilambangkan seperti huruf E tetapi dicoret. Contoh misalnya himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka 1 adalah elemen dari A. 1 adalah anggota himpunan A. 2 anggota himpunan A. 3 anggota himpunan A. 4 anggota himpunan A. 5 anggota himpunan A. 6 anggota himpunan A. 0 ada tidak di himpunan A? Tidak, maka dia bukan anggota himpunan A. 7 juga bukan, 8 juga bukan. Ya, jadi tanda elemen atau seperti huruf E itu menunjukkan dia anggota himpunan atau bukan. Selanjutnya kita masuk ke banyaknya anggota himpunan. Banyaknya anggota himpunan dilambangkan dengan huruf N, kemudian di dalam kurung adalah nama himpunannya. Contoh, himpunan A itu terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N dalam kurung A, anggota himpunan A terdiri atas 6. Himpunan B itu adalah merah, kuning, dan hijau. Maka anggota himpunan B terdiri atas 3. C itu himpunan C adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka N atau anggota dari himpunan C berjumlah 8. Begitu, insya Allah ngerti semua ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan pada cara menyatakan himpunan. Nah, cara menyatakan himpunan itu satu bisa dengan kata-kata. Contoh misalnya A adalah bilangan asli kurang dari 7. Atau bisa juga dengan mendaftarkan anggotanya, menyebutkan anggotanya satu persatu. Contoh misalnya himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kita menyebutkan anggota dari himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau kita sebutkan dalam kata-kata, maka cukup dengan bilangan asli kurang dari 7. Atau bisa juga dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya misalnya himpunan A adalah X, di mana X lebih kecil dari 7 dengan X adalah anggota bilangan asli. Oke, kita lanjutkan pembahasan pada pembagian himpunan. Nah, himpunan itu dibedakan menjadi himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya dapat dihitung. Contoh, himpunan A terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka himpunan A ini disebut dengan himpunan berhingga. Kita bisa menghitung jumlah anggotanya. Himpunan tak berhingga adalah himpunan yang anggotanya tidak dapat dihitung atau dituliskan dengan tanda titik 3. Contoh misalnya himpunan A terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan titik. Tanda titik-titik ini menunjukkan bahwa dia adalah himpunan tak berhingga. Begitu juga dengan contoh yang lain. Lanjutkan pembahasan kita pada himpunan kosong. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan himpunan kosong? Himpunan kosong itu adalah himpunan yang dia tidak punya anggota. Ya, biasanya himpunan kosong ini dilambangkan dengan huruf O yang dicoret dengan garis miring atau bisa kurung kurawal buka dan tutup tanpa anggota. Contoh misalnya himpunan T adalah bilangan prima yang kurang dari 2. Nah, kita sama-sama tahu nggak ada bilangan prima yang kurang dari 2. Maka himpunan T ini adalah himpunan kosong. Atau kita ambil contoh lain, misalnya himpunan H adalah nama-nama hari yang diawali dengan huruf B. Ayo kita coba ingat-ingat, dari Senin sampai Sabtu ada tidak hari yang diawali huruf B? Nggak ada. Maka himpunan H adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena dia tidak memiliki anggota. Kita lanjutkan pada himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah
himpunan yang memuat seluruh anggota himpunan yang dibicarakan. Kita ambil contoh ya. Misal himpunan A beranggotakan 1, 2. Himpunan B beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada himpunan C yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, kita disuruh membuat himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang mewakili seluruh anggota dari A, B, dan C. Maka misalnya himpunan semestanya adalah bilangan cacah. Jadi S adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitu. Sampai sini dipahami ya. Sekarang mari kita pelajari konsep himpunan dengan diagram Venn. Yang perlu kamu perhatikan ada beberapa faktor yang harus kita pahami agar kita bisa menggambar diagram Venn dengan benar. Ya. Faktor yang pertama itu bahwa himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan huruf S di pojok kiri atas. Nah, ini ada persegi panjang, kemudian di pojok kiri atas ada kotak yang di dalamnya diberi tanda S, itu artinya himpunan semesta. Kemudian setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan kurva tertutup. Ya, kurvanya bisa berupa lingkaran, bisa berupa elips atau apapun. Yang penting tertutup. Kemudian setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan nokta atau tanda titik. Nah, biar lebih gampang, lebih baik, kita coba masuk ke contoh soal. Yuk, kalian perhatikan ya. Kita lihat, nah ini contoh soalnya. Diketahui himpunan semesta beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Dan ada himpunan B yang beranggotakan 4, 5, dan 6. Gambarlah diagram Venn-nya. Langkah awalnya kita tentu bikin kotak. Jangan lupa di pojok kiri atas beri kotak kecil dan di dalamnya dikasih huruf S besar yang menandakan himpunan semesta. Kemudian buatkan lingkaran untuk himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Jangan lupa beri tanda nokta atau titip di setiap angka. Kemudian ada himpunan B dengan lingkaran yang beranggotakan 4, 5, dan 6. Nah, pada himpunan semesta ada 7 dan 8. Kita tidak taruh di lingkaran A maupun lingkaran B karena 7 dan 8 tidak termasuk pada anggota himpunan A maupun anggota himpunan B. Jadi kita lihat, kita buat 7 dan 8 di luar lingkaran, begitu ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita pada himpunan bagian. Apa sih itu himpunan bagian? Himpunan A disebut himpunan bagian dari B jika setiap anggota A menjadi anggota B. Biasanya himpunan bagian ini dinotasikan atau dilambangkan seperti huruf C. Ini dibaca A bagian dari B. Himpunan A bagian dari himpunan B. Jika terdapat anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Nah, biar nggak bingung dan lebih jelas, kita coba lihat contoh soal. Misal terdapat beberapa himpunan sebagai berikut. Ada himpunan A yang beranggotakan 1 dan 3, ada himpunan B yang beranggotakan 2, ada himpunan C yang beranggotakan 3, 4, dan 5, dan ada himpunan D yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kalau kita perhatikan dari beberapa himpunan ini, maka kita bisa buat sebuah kesimpulan, yaitu himpunan A merupakan himpunan bagian dari D. Kenapa? Karena 1, 3 juga merupakan anggota dari himpunan D. Kemudian himpunan B bukan bagian dari himpunan D. Kenapa? Karena pada himpunan D tidak ada 2. Kemudian himpunan C pun bukan bagian dari himpunan D karena pada himpunan D tidak ada
anggota yang bernilai 4. Nah, kita bisa buatkan diagram Venn-nya. Nah, sama seperti biasa, kita tuliskan semesta di pojok atas. Kita buat lingkaran untuk menggambarkan himpunan A. Ada 2 anggota, 1 dan 3. Jangan lupa beri tik-tik atau nokta. Kemudian A adalah bagian dari himpunan D, maka kita buat lingkaran di luar lingkaran A, yaitu lingkaran D. Kita tuliskan anggota dari himpunan D yang bukan anggota himpunan A, 5, 7, dan 9 gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan belajar tentang menentukan banyaknya jumlah himpunan bagian dari sebuah himpunan. Contoh misalnya banyaknya himpunan bagian dari himpunan A. Ini bisa menggunakan rumus 2 pangkat N dalam kurung A, di mana NA ini artinya adalah jumlah anggota dari himpunan A. Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat contoh soal. Misal diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari A dan sebutkan. Jawab. Rumusnya kita lihat dulu, NA jumlah anggota himpunan A-nya ada 4. Maka kita masukkan ke rumus 2 pangkat NA sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Bu, 4 dari mana? Tadi dari jumlah himpunan A. 16 dari mana? 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadilah 16. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat himpunan bagian dari A apa saja. Yang pertama itu ada himpunan kosong, yaitu pasti himpunan kosong. Kemudian himpunan yang terdiri dari 1 anggota saja, yaitu 1 saja, 2 saja, 3 saja, dan 4 saja. Kemudian ada himpunan yang terdiri dari 2 anggota, yaitu 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 3, 2 dan 4, dan 3 dan 4. Kemudian ada himpunan yang terdiri dari 3 anggota, yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. Dan terakhir tentunya adalah himpunan yang terdiri atas 4 anggota. Ya, tadi himpunan A itu sendiri, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kalau misalnya kita hitung, maka jumlah keseluruhannya ada 16. Jadi jumlah himpunan bagian dari A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4 adalah 16 dengan variasi yang tadi sudah disebutkan. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan pada hubungan antar himpunan. Siap semua? Yang pertama itu ada himpunan saling lepas atau saling asing. 2 himpunan dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai persekutuan. Contoh, himpunan A beranggotakan 1, 3, 5, 7, dan 9. Sementara himpunan B beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita perhatikan tidak ada anggota himpunan A yang menjadi himpunan B, anggota himpunan B, begitu juga sebaliknya. Maka kita gambarkan diagram Venn-nya. A beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9, B beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10. Lingkaran A dan lingkaran B saling terpisah walaupun berada dalam satu kotak diagram Venn. Kenapa? Karena mereka merupakan himpunan saling lepas atau saling asing. Kemudian kita lihat yang kedua, ada himpunan saling berpotongan. 2 himpunan dikatakan saling berpotongan jika kedua himpunan tersebut mempunyai persekutuan. Ya, kita lihat contohnya. C beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian D beranggotakan 3, 6, 9, dan 15.
kita perhatikan ada anggota yang dia menjadi anggota C dan D, yaitu 6. Maka ini dikatakan himpunan saling berpotongan. Kita bisa buat gambar di mana diagram Venn antara lingkaran C dan lingkaran D saling berpotongan, dan 6 berada di potongannya itu. Kenapa? Karena dia bisa menjadi anggota himpunan C maupun himpunan D. Dan kemudian kita tinggal tuliskan anggota himpunan lain di lingkaran yang tidak saling berpotongan. Pada C ada 4, 2, kemudian 8 dan 10. Sementara pada D ada 3, 9 dan 15. Begitu. Ya. Kemudian yang ketiga ada himpunan sama. Himpunan sama itu adalah dua himpunan dikatakan sama jika kedua himpunan tersebut mempunyai anggota yang persis sama. Ya, jadi biar lebih jelas kita lihat contoh deh. Misalnya gini. P beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10. Q beranggotakan 8, 10, 4, 2, dan 6. Sama, cuman susunannya saja yang berbeda. Antara P dan Q sebenarnya anggotanya sama, cuman susunannya tidak sama. Maka ini dikatakan himpunan sama. Maka penggambaran diagram Venn-nya, P di atas lingkaran kita tulis P sama dengan Q. Artinya himpunan P beranggotakan sama dengan himpunan Q, kemudian tinggal dituliskan anggota himpunannya. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah himpunan ekuivalen. Adalah dua himpunan dikatakan ekuivalen jika banyak anggota kedua himpunan tersebut adalah sama. Contoh, misal himpunan C beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10. Himpunan D beranggotakan 3, 6, 9, 15, dan 18. Maka kita katakan himpunan C dan himpunan D ekuivalen. Kenapa? Karena anggota himpunan C sama dengan anggota himpunan D, yaitu sama-sama 5. Himpunan C ekuivalen dengan himpunan D dapat dituliskan dengan simbol seperti gelombang. Nah, seperti yang Ibu tunjukkan dengan tanda panah ini ya. Baiklah semua, itu saja pembahasan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham ya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.